Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Titi Puji Lestari dari SMA Negeri 1 Sumber dan saya Ismi Masrukah dari SDN Negeri 2 Tolgotumya. Saya Anissa Hana Pratiwi dari SD Negeri 2 Kutoharjo, Kecamatan Rembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang nanti rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, nanti hari ini kan ada coach dan coach ya Bu ya. Nanti saya akan amati dan saya nilai sama dengan rubrik penilaian. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana coach merespon dan menanggapi pernyataan dari Ibu. Kemudian jangan lupa Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya pemikiran proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, saya akan memberitakan yang pertama ya. Kompetensi apa yang Ibu Anissa nanti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baiklah Ibu. Kemudian potensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu? Untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baiklah Ibu ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin melihat coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oh iya Ibu ya. Sekarang terakhir ya Bu ya. Bagaimana Ibu nanti menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan bagaimana? Untuk menjelaskan permasalahannya, pasti saya akan mengajak coach saya pertama-tama melalui alur cerita dan mengajak coach saya untuk mencari dengan rencana aksi dan sampai dengan tahap tanggung jawab. Baik Bu, demikianlah Ibu pra-observasi hari ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching dengan coach Ibu. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ismi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Titi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Anissa, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya agak kacau Bu Anissa. Ada apa Bu, kok kacau? Bisa saya diceritakan ke saya? Kemarin sebenarnya saya menunggu Bu Anissa ingin bercerita, tapi kayaknya Bu Anissa sibuk. Sekarang apakah bisa saya bercerita sekarang Bu? Boleh. Sekiranya saya bisa membantu dengan senang hati, saya akan membantu Bu Titi. Ada apa Bu? Jadi gini Bu, saya punya teman di sekolah saya. Kebetulan itu rekan semapel saya gitu Bu. Beliau mengajar kelas 10 sama kelas 11 dan saya mengajar kelas 12 Bu. Tapi dalam satu semester ini beliau sering tidak masuk sekolah Bu, dan kelasnya itu sering kosong begitu Bu. Kemudian di sini saya merasa kok anak banyak dirugikan gitu Bu, dan kinerjanya beliau itu sama sekali menurun Bu untuk semester ini gitu Bu. Dan yang kebagian dampaknya juga saya Bu sebagai rekan kerja gitu Bu. Bagaimana ya Bu baiknya Bu? Oh begitu, jadi Bu Titi sedang mengalami masalah bahwa rekan kerja Bu Titi itu sering tidak masuk ya Bu ya, seperti itu, dan itu juga mengganggu
apa namanya, proses belajar mengajar terhadap anak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Titik harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, sekiranya nanti saya bisa dapat solusi ya Bu ya, untuk istilahnya bagaimana sih caranya supaya teman saya juga bisa semangat lagi bekerja, kemudian anak-anak juga tidak di istilahnya tidak berdampak juga gitu loh, karena kan pelayanan sama anak juga sekarang tidak ini Bu, tidak efektif. Beliau juga sering meninggalkan jam juga tanpa tugas begitu Bu, saya kasihan Bu sama anak. Baik, apakah Bu Titik sudah mencari tahu mengapa teman Bu Titik itu sering tidak masuk, sering tidak berangkat mengajar? Kemarin sudah ya Bu, saya coba komunikasi sama beliau meskipun memang sulit, kadang dibalas kadang tidak. Kemarin saya juga tanya pada kurikulum juga yang mungkin sekiranya beliau izin gitu ya Bu sama kurikulum. Ada sakit Bu Anita, ada sakit, awalnya memang gejala lambung Bu, tapi ternyata lama kelamaan itu ada komplikasi juga Bu, jadi harus saya butuh perawatan ekstra Bu, gitu Bu. Oh, jadi teman Bu Titik itu sering tidak masuk karena sakit ya? Iya Bu. Apakah ada keluhan atau penyebab lainnya Bu yang sudah Bu Titik cari tahu? Apa ya Bu ya? Sementara itu dulu Bu, wong kemarin itu sempat dipaksakan masuk Bu, karena kan memang sudah dapat SP dari dinas. Dipaksakan masuk, tapi ternyata di tengah setengah hari itu enggak mampu gitu loh Bu, kemudian kolab. Nah, sama pihak keluarganya itu dijemput juga pakai mobil dan itu malah kritis Bu, di ICU, sampai segitu parahnya gitu kondisinya Jadi Bu. malah semakin memburuk Iya, ya Bu. iya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Titik kira-kira bantuan apa yang akan Bu Titik lakukan untuk teman sejawat Bu Titik itu untuk membantunya? Kapasitas saya ya Bu ya sebagai rekan sejawat, mungkin nanti saya akan mengingatkan kembali kepada beliau, kalau misalnya beliau tidak memegang alat komunikasi, mungkin pada keluarganya ya Bu, supaya bisa meninggalkan materi ringkasan atau review materinya dalam bentuk online begitu, supaya bisa diakses sama anak, biar materi anak juga tidak tertinggal ya Bu ya. Itu dulu mungkin ya Bu. Oh baik, jadi Bu Titik akan mengusahakan agar teman sejawat Bu Titik itu bisa memberikan tugas yang bisa disampaikan ke anak ya. Betul. Bapak itu bagus itu ya Bu Titik. Tetap pada pelayanan ya Bu Iya, ya. berarti memberikan Bu Titik berusaha tetap pelayanan kepada anak itu berjalan dengan baik. Wah, bagus ya. Nah, kira-kira dari pilihan strategi yang Bu Titik tadi sampaikan, mana yang paling efektif Bu? Lebih dulu mungkin saya izin dengan kurikulum ya Bu ya, untuk istilahnya bisa memberikan akses kepada saya juga, supaya komunikasi kami juga tidak muncul salah paham sama beliaunya gitu. Kemudian nanti saya mungkin bisa membantu dalam memfasilitasi memberikan tugas itu kepada anak gitu Bu, biar si teman saya ini juga fokus dalam pengobatannya ya Bu ya. Iya, Karena kan kasihan juga sudah seperti itu kondisinya ya Bu ya. Gitu Bu. Oke bagus. Nah, sudah yang Bu Titik mau lakukan itu kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan Bu? Ini sudah mulai masuk ke proses asas Bu. Kemungkinan nanti mengawali semester depan ya Bu ya. Iya, untuk persiapan. Setelah anak-anak selesai Iya, tesnya akan iya. segera dilakukan ya Bu. Iya, Titik. Bu. Baik, apakah ada teman yang lain yang akan Bu Titik ajak untuk membantu Bu Titik dalam menyelesaikan, jadi pelayanan ke anak ini tetap bisa tersampaikan dengan baik? Siapa yang kira-kira bisa Bu Titik ajak untuk membantu Bu Titik menyelesaikan masalah ini? Dalam kolaborasi gitu ya Bu Iya, ya. Bu. Saya ini baru angan-angan saya ya Bu, mungkin saya tadi kolaborasi komunikasinya dulu dengan kurikulum, kemudian saya minta tolong pada teman MGMP sesama mapel untuk kali aja ada jam yang masih kurang, biar nanti bisa kita include dalam di tempat kami, di sekolah kami sebagai guru tamu sementara, seperti itu Bu. Baik Bu Titik, semoga apa yang Bu Titik rencanakan itu bisa segera tercapai. Amin. Ya
ya Bu, dan temannya segera sembuh ya. Amin. Nanti kita lihat lagi cerita ke depan. Saya tunggu ceritanya ya Bu Titi ya. Makasih ya Bu Anissa. Gimana perasaannya sekarang setelah cerita seperti ini Bu? Apa ya, Yang Bu? Titi dapat apa? Unek-unek saya nih dalam 1 semester tidak ada rekan ya Bu, saya settle sendiri gitu ya. Sudah agak plong Bu, karena tadi sudah ada gambaran solusi ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Titi rencanakan ini bisa tercapai dan layanan kepada anak-anak tetap terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Bu Anissa Sama-sama. waktunya. Saya juga terima kasih ya Bu. Pada saat coach yang terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bu, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi. Saya juga sudah melakukan pertanyaan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baiklah Ibu. Jadi Ibu Anissa tadi sudah berhasil dengan baik dalam proses coaching dengan coach dengan alur Tirta sesuai dengan yang saya amati juga. Ya. Kemudian catatan untuk Ibu hari ini, observasi hari ini adalah Ibu Anissa sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan coach untuk mencari aksi atau tindakan permasalahan tadi. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach ini itu sendiri terencana yang dilakukan dan berjalan dengan baik gitu ya. Terima kasih ya Bu Ya. atas observasinya. Oke Ibu, saya tadi sudah mendengar bagaimana percakapan dengan coach ya Bu ya. Ibu sudah fokus dan baik sekali dengan coach tadi dalam present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diperlukan oleh coach. Itu ya Bu ya. Sekarang pertanyaan terakhir Ibu untuk Bu Anissa, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk kedepannya nanti Bu Anissa? Untuk kedepannya saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang alur Tirta ya Bu ya, sehingga nanti untuk kedepannya ketika melakukan coaching lagi saya akan lebih baik lagi. Oh iya. Baiklah Ibu ya, luar biasa untuk Bu Anissa yang sudah berhasil untuk melakukan coaching hari ini. Semoga coaching hari ini membawakan keberkahan dan berkah bagi kita semua. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu Anissa ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Titi, selamat siang Bu Titi. Iya, gimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah Ibu. Nah, jadi gini Bu, setelah kita beberapa saat merencanakan untuk duduk bersama nih ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu, kita kesampaian juga nih untuk duduk bersama seperti ini. Nah Ibu, langsung saja. Sebelumnya kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu Isni sebagai coach, nanti coachingnya Bu Anissa begitu ya. Nah di sini saya akan mengobservasi. Nah sebelumnya ada beberapa pertanyaan terkait rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan pada Bu Isni sendiri. Nah terkait dari rubrik penilaian ini Ibu, ada beberapa hal yang nanti menjadi fokus dari alur proses coaching. Yang pertama yaitu sudah sesuaikah proses coaching yang Bu Isni akan lakukan itu dengan alur Tirta gitu. Kemudian pertanyaan Ibu berbobot apa tidak gitu kan. Lalu bagaimana coach Ibu sendiri gitu merespon menanggapi pertanyaan dari Bu Anissa nanti sebagai coach gitu. Lalu satu Ibu jangan lupa nanti ya untuk menyesuaikan proses coaching nanti sesuai dengan prinsip coaching gitu ya Bu ya, dimana ada prinsip kemitraan, kemudian proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Nah baik Ibu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apakah Bu yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kita kali ini Bu? Oh iya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini yaitu present atau kehadiran penuh Ibu, mendengarkan aktif dan
berbobot Ibu Titi. Jadi ada present, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching gitu ya Bu ya. Oke, siap, luar biasa sekali. Nah, lalu pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih? Ya, nanti setelah saya observasi Ibu. Kira-kira apa itu? Kompetensi spesifiknya yang dikembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pernyataan yang berbobot Ibu Titi. Jadi ada dua ya Bu ya. Iya. Pertanyaan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi ya Bu Iya, ya. betul. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana nih Bu, yang Bu Isni inginkan pada saat Ibu melakukan proses coaching Ibu? Saya ingin coaching kali ini Ibu bisa menemukan solusi dan permasalahannya nanti Ibu Anissa, atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya nanti Bu Anissa. Oke, baik Ibu, sekian dulu Ibu untuk proses pra observasi kali ini, sangat luar biasa sekali. Semoga pada saat coaching nanti berjalan dengan sukses. Kemudian Ibu juga bisa membantu membimbing coaching dalam menemukan solusinya ya Bu Iya, ya. Ibu, ya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Titi. Oke. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Isni. Apa kabar Bu Anissa hari ini? Baik Bu, tapi ada hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Isni. Oh, dengan senang hati Bu Anissa. Apa yang ingin Bu Anissa ceritakan? Jadi begini Bu, saya ingin bercerita kepada Bu Isni tentang ekstrakurikuler pramuka di sekolah saya yang mengalami kemacetan Bu. Oh, begitu Bu Anissa. Jadi ekstrakurikuler pramuka di sekolah Anda macet gitu nggih. Nah, dari percakapan ini apa yang Bu Anissa harapkan? Saya berharap setelah kita bercakap-cakap ini saya menemukan solusi Bu dari masalah kemacetan ekstrakurikuler di sekolah saya sehingga bisa berjalan lagi. Oh, baik. Ekstrakurikuler pramuka yang seperti apa Bu Anissa harapkan? Saya berharap ekstrakurikuler di sekolah saya ini ya berjalan lagi seperti semula, yaitu setiap hari Jumat ada kegiatan latihan sehingga bisa mengembangkan potensi peserta didik Bu. Oh, gitu. Potensi sekolah apa yang dimiliki untuk mewujudkan hal tersebut? Jadi sebenarnya sekolah kami itu sudah memiliki potensi adanya pendidik yang sudah memiliki sertifikat KMD sehingga layak untuk membimbing peserta didik kami di ekstrakurikuler Bu. Wah, keren sekali Bu Anissa ini. Lalu apa yang menyebabkan ekstrakurikuler tersebut macet Ibu? Sebenarnya begini Bu, untuk potensi materi pembina itu sudah siap Bu, tapi kendalanya dari Bapak Kepala Sekolah itu tidak memberikan kebijakan kepada kami untuk atau perintah untuk memulai Bu. Jadi sekolah ekstra itu jadi macet seperti itu. Gitu ya Bu ya. Lalu tindakan apa yang akan Bu Anissa lakukan untuk memulai mengatasi kemacetan kegiatan itu? Mungkin begini ya Bu, saya akan memberanikan diri berbicara kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga Bapak Kepala Sekolah itu terketuk hatinya untuk memberikan kebijakan atau perintah kepada kami agar ekstrakurikuler di sekolah kami itu bisa berjalan lagi Bu. Kira-kira kapan akan Bu Anissa lakukan? Mungkin di rapat akhir semester ini Bu, kan akhir semester ini kan ada rapat. Di situ akan saya sampaikan keinginan dari saya dan teman-teman tentang permasalahan ini. Begitu Bu. Baik, siapa yang akan membantu Ibu nanti? Mungkin saya akan mengajak teman-teman rekan sejawat saya yang sudah memiliki sertifikat tadi untuk membantu saya mewujudkan jalannya ekstra ini lagi. Begitu Bu. Baik Ibu Anissa, semoga bisa tercapai ya Bu ya. Amin Bu. Iya. Apa yang diperoleh Bu Anissa dari percakapan ini? Jadi setelah bercakap dengan Bu Isni tadi, akhirnya saya jadi punya ide ya. Saya sudah menemukan ide untuk memberanikan diri berkonsultasi dengan Pak Kepala Sekolah. Jadi saya punya solusi Bu untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya hadapi itu. Terima kasih ya Bu Isni ya. Sama-sama Ibu Anissa. Saya tunggu ya ceritanya sampai
Iya, bisa. Baik Bu, nanti saya kabari lagi ya kemajuan dari kegiatan ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Isni. Waalaikumsalam Bu Titi. Ya Allah, alhamdulillah Ibu. Tadi luar biasa sekali proses coachingnya Iya, ya Bu Isni. iya. Baik Bu Isni, sebelum kita memasuki proses terakhir dalam coaching yaitu pasca coaching, izinkan saya ya Bu menanyakan beberapa pertanyaan terkait dari proses pasca observasi ini ya Bu ya. Iya, Diizinkan iya. ya Bu ya. Iya, saya izinkan. Oke, baik. Pertanyaan pertama langsung saja ya Bu ya. Iya. Apa saja sih Bu yang sudah Ibu Isni lakukan tadi selama coaching gitu terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi awalnya Ibu inginkan gitu? Iya Bu, tadi selain coaching saya juga sudah melakukan sesuai dengan alur cerita Ibu. Iya. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Saya sudah menggali informasi dari coachnya tersebut, Bu Anissa tadi ya, untuk menemukan solusi permasalahan. Luar biasa sekali. Tadi saya mengamatinya juga sangat istilahnya apa ya, jos gitu ya Bu ya, sesuai dengan proses yang diharapkan Bu Iya, Isni iya. tadi di awal. Nah, menurut saya dari pengamatan saya nih Bu, alhamdulillah proses coaching yang Bu Isni sudah lakukan tadi itu berjalan dengan baik, sesuai dengan alur kita tahapannya. Kemudian Bu Isni juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Anissa tadi, sehingga Bu Anissa sendiri itu merasa nyaman sepertinya ya Bu ya. Kemudian menemukan solusi sendiri secara tidak sadar. Tadi saya amati dari permasalahan terkait apa tadi, ekstra pramuka yang off tadi ya Bu ya. Kemudian coaching tadi itu sudah dilakukan secara sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Isni kembangkan berdasarkan hasil dari coaching kita hari ini tadi Bu? Oh ya, untuk kedepannya nanti kompetensi yang saya kembangkan itu adalah ingin mendalami alur cerita tersebut Ibu lagi, terus kemudian untuk melakukan coaching supaya coaching itu selanjutnya itu jauh lebih baik lagi Bu. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu, semoga kita dapat bersama-sama belajar untuk bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi tentunya ya Bu. Selanjutnya saya tutup proses coaching kali ini. Semoga kedepannya bisa ada manfaat dari pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa lagi. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Titi, sebelum Bu Titi akan melakukan coaching, kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Kita akan bersama-sama menyepakati tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan kepada Bu Titi. Oke? Iya Ibu. Jadi nanti selama Bu Titi melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya amati. Oke? Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan ketika nanti Bu Titi melakukan coaching, saya harap Bu Titi menerapkan alur cerita. Nanti akan saya lihat di situ sudah nampak atau belum, serta ada kompetensi-kompetensi yang akan saya nilai. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang akan saya nilai nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Titi kembangkan nanti? Ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Bu Anissa. Dalam coaching nanti saya harapan saya itu dapat bisa mengembangkan kompetensi dalam present, kehadiran penuh, kemudian dalam mendengarkan secara aktif Ibu supaya bisa coaching itu nyaman saat di proses coaching. Kemudian harapan saya itu bisa mengembangkan kompetensi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin Bu Titi kembangkan lebih lagi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu terkait dengan mendengarkan secara aktif. Terkadang situasi kondisi itu juga berpengaruh Bu, sehingga saya harus lebih fokus lagi dalam kompetensi tersebut. Dan
menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti coaching secara tidak sadar bisa memunculkan solusi itu sendiri, Ibu. Baik, Iya. jadi ada 2 poin ya, Iya. mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti itu yang akan menjadi poin pengamatan saya ya Bu Titi ya. Ibu. Pertanyaan terakhir Bu Titi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching nanti? Tujuan goalnya akhirnya yaitu Bu, dimana setelah coaching mendapatkan kondisi yang nyaman untuk bisa bercerita, menggali pertanyaan dan mendapatkan solusi, nanti goalnya adalah di solusi itu sendiri, Ibu. Jadi dari permasalahan yang diceritakan oleh coaching itu dapat teratasi dengan solusi yang telah dimunculkan. Baik, kita sudah mendapatkan kesepakatan ya Bu Titi. Terima kasih atas waktunya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wisni. Selamat siang Bun Titi. Apa ini wajahnya kok suntuk? Biasanya Wisni ceria. Saya di sedikit masalah nih Bu Titi. Ya udah duduk sini ya Bu ya. Ya, Bu. Bu Isni boleh cerita apapun itu, pokoknya biar hati Bu Isni plong, kemudian biar refresh semangat lagi. Biasanya ceria begitu kok Bu, kok malah lemes sekali. Ini mumpung saya free. Bagaimana? Iya Apa Bu, maksudnya? saya ingin menceritakan sedikit permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Bu, ada apa? Sekolah saya ini Bu, saya lihat dan saya amati itu anak-anak kok kasarnya pembelajarannya itu kok bosen gitu ya Bu ya, karena rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu melakukan pembelajaran yang monoton dan menggunakan pembelajaran yang ceramah gitu loh Bu. Dia itu tidak memanfaatkan media pembelajaran dan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu Bu, karena padahal di sekolah itu ada banyak sekali alat peraga dan kita itu Bu ya, kemudian bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, terus ada juga kebun di belakang sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran, tapi mereka ini kurang memanfaatkan sarana dan prasarana itu Bu. Jadi pembelajaran tetap monoton, ceramah gitu. Jadi anak-anak itu kesannya ini bosan gitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi pembelajarannya monoton, Iya. kemudian guru tersebut tidak bisa memaksimalkan sarana prasarana padahal sudah ada yang di Iya. sekolah. Lalu dari percakapan kita ini proses coaching itu apa yang diharapkan gitu? Harapan saya itu Bu, pengen adanya perubahan sedikit lah Bu dari teman-teman saya itu Bu ya, rekan kerja untuk menggunakan metode media pembelajaran dan model pembelajaran yang bervariatif gitu Bu ya, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah kita dan sarana-prasarana yang sudah ada. Luar biasa sekali Bu Isni. Jadi nanti harapan Bu Isni itu akan membawa perubahan ya Bu, terutama pada cara mengajar di rekan guru Bu Isni sendiri gitu ya Bu. Oke, baik. Nah, perubahan seperti apa Bu yang Bu Isni akan inginkan nanti ke depannya? Perubahan yang jauh lebih baik lagi lah Bu, dengan menggunakan metode model pembelajaran yang bervariatif, terus memanfaatkan media sarana dan prasarana yang ada di sekolah gitu Bu ya, dan menyesuaikan lingkungan dan memanfaatkan sarana prasarana dengan memaksimalkan semaksimal mungkin yang sudah diberikan fasilitas oleh sekolah gitu Bu ya. Mereka itu kesannya itu kurang memanfaatkan media pembelajaran tersebut Bu, seperti IT seperti itu Bu. Jadi sayang sekali ya Bu ya. Padahal bisa dimaksimalkan lagi untuk media pembelajaran. Oke. Jika diibaratkan ini Bu, ketercapaian untuk pembelajaran bervariatif sendiri, ada rate antara 1 sampai 10 Ibu. Dalam kondisi rate berapa yang sekarang ini terjadi di sekolah Ibu sendiri? Mungkin di level 5 kali Bu ya. Ya soalnya itu masih banyak sekali guru yang kurang memanfaatkan sarana dan prasarana semaksimal mungkin yang ada di sekolah gitu Bu. Meskipun juga ada beberapa guru itu yang juga sudah memanfaatkan media tersebut, tapi kan masih ada yang belum memanfaatkan media pembelajaran tersebut Bu, gitu Bu. Padahal kita kan sebagai guru kan harus kreatif gitu Bu ya, memanfaatkan alat peraga, sarana prasarana yang ada di sekolah, dan sekarang kan
IT-nya kan sudah canggih ya Bu ya, bisa memanfaatkan PowerPoint, LED, video-video belajar seperti itu Bu. Pasti Ibu. Oke. Jadi sayang sekali ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, mantap, luar biasa. Nah, lalu Ibu dari rate tadi yang Bu Isni jelaskan ada rate 5. Nah, perubahan pada rating berapa yang akan Bu Isni inginkan gitu untuk proses perbaikan dalam pembelajaran dari rekan Bu Isni gitu? Levelnya itu nggak terlalu banyak lah Bu, mungkin kita itu berusaha untuk belajar dan belajar terus, itu mungkin levelnya kalau ada perubahan ya Bu ya, nggak banyak-banyak 7 lah Bu. Di 7 kan itu kan kita kan belajar ya Maya, kita belajar bersama ya Bu ya, karena di sini itu masih ada banyak guru yang pengen sekali antusias untuk belajar, tapi mereka mulai bingung bagaimana cara memulainya seperti itu. Jadi dari rate 5 ke rate 7 sebenarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh, tapi kalaupun itu tercapai ya alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Oke, mantap Ibu Isni. Lalu langkah-langkah apa yang akan Bu Isni lakukan untuk bisa mencapai dari awalnya 5 ke 7 Ibu? Oh iya. Langkah yang pertama mungkin saya akan mendiskusikan masalah ini kepada rekan guru saya Bu, supaya adanya perbaikan yang lebih baik lagi itu ya. Kemudian kalau pengen ada perubahan itu, saya itu pengennya itu melakukan pendekatan Bu, dan melakukan suatu pendampingan atau seperti mentoring gitu Bu ya. Mentoring ada istilahnya kolaborasi antar rekan gitu ya Bu ya. Selain mentoring mungkin ada lagi Bu yang bisa rencana atau strategi yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin strategi saya itu selain mentoring yaitu adalah melakukan pelatihan Bu atau workshop dengan rekan guru, itu kalau mencakup skala yang besar Bu, karena biar pembelajaran itu mengena Bu pada semua Bu. Dari mentoring kemudian ada workshop ya Bu. Dari beberapa strategi yang Bu Isni mau akan lakukan gitu, mana strategi yang efektif gitu yang dalam waktu dekat ini Ibu akan laksanakan? Mungkin saya memilih mentoring dulu Bu, karena dengan mentoring ini sasarannya ini lebih tepat Bu. Sasarannya itu rekan guru yang ada kemauan dan kemajuan untuk tetap belajar, mencapai perubahan yang lebih baik lagi gitu Bu ya, dari kemauan dirinya sendiri. Kalau workshop itu kan tuntutan dari sekolah dia, kalau mentoring itu kemauan yang ada di diri rekan guru itu sendiri, jadi dia itu mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mantap, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa Bu yang Bu Isni nanti akan ajak kolaborasi nih untuk mencapai proses mentoring nanti? Oh, saya itu mempunyai teman Bu, beliau itu pintar sekali IT, mungkin beliau nanti akan membantu saya untuk mendiskusikan masalah ini pada teman-teman saya, kita untuk supaya mentoring ini berjalan dengan baik, kemudian kita dapat melakukan ini secara bersama-sama dan berkolaborasi seperti itu. Kapan nih Bu mau dilaksanakan mentoringnya? Mungkin itu Bu setelah asas satu ya, nanti 2 minggu setelah asas atau setelah penerimaan itu kan kita libur 2 minggu. Pada saat jeda itu ya Iya, Bu ya. masa Oke jeda. sip, itu waktu yang sangat efektif ya Bu saya kira untuk bisa melaksanakan mentoring ya Bu ya. Nah, sekarang Bu sudah sampai pada penghujung alur dalam coaching. Nah, bagaimana Bu perasaan setelah bercakapnya kita gitu ya Bu? Perasaan Bu Isni bagaimana sekarang? Saya perasaannya bahagia, senang, plong sama Bu Titi. Alhamdulillah saya diberikan solusi kepada Bu Titi. Itu bagaimana gambaran nanti perubahan sekolah yang saya akan lakukan dan dampak perubahan memberikan manfaat dan nanti akan berguna bagi teman-teman saya dan rekan-rekan sejawat saya seperti itu. Alhamdulillah. Sebenarnya itu solusinya berasal dari Bu Isni sendiri loh tadi. Ya, tapi kan Saya hanya menggali-menggali saja loh Bu. tapi bentuknya membantu saya juga memberikan solusi seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dipercaya ya Bu ya untuk Bu Isni bisa bercerita kepada saya. Nah, untuk kedepannya saya ingin melihat tindak lanjut dari ceritanya Bu Isni. Saya harapannya ada hasil yang positif ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Oke Bu, saya pamit dulu karena kita sebentar lagi akan ada jempol pinggir ya. Jadi kita selesaikan dulu ini ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Bu Titi. Saya dapat membantu. Sama-sama.
Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Anissa. Gimana perasaannya setelah melakukan kucing? Alhamdulillah lega Bu, karena sesuai dengan yang saya harapkan ya Bu ya. Baik, setelah Bu Titi tadi melakukan kegiatan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Boleh ya? Boleh Bu. Nah, jadi setelah Bu Titi tadi melakukan kucing, apa yang sudah Bu Titi tadi lakukan yang berkaitan dengan ketercapaian indikator yang Bu Titi inginkan? Oke, baik Ibu, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Dalam coaching yang sudah tadi saya lakukan gitu, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan juga, yaitu sesuai dengan alur cerita tentunya ya Bu. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya, kemudian bagaimana gitu, dan tanggung jawab sendiri tentunya. Dan ini kemudian bisa mencapai satu solusi terkait dari permasalahan yang dihadapi oleh polisi sendiri Ibu. Baik, betul sekali. Jadi setelah pengamatan yang saya lakukan, memang benar Bu Titi sudah melakukan kegiatan kucing sesuai dengan alur tirta, dan prinsip-prinsip kucing juga sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Titi. Dan kompetensi tadi yang diharapkan Bu Titi mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah nampak pada kegiatan kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Titi tadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu Titi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Titi kembangkan ke depannya untuk lebih baik dalam melakukan kegiatan kucing berdasarkan dari kegiatan praktek kita tadi ini? Tentunya dari proses coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki ya Bu, lebih memahami lagi tentang alur cerita itu bagaimana, dan latihan lagi untuk proses coaching di berikutnya gitu ya Bu ya. Itu saja sih Bu. Baik, tadi juga kegiatan coachingnya sudah bagus. Semoga kedepannya Bu Titi bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dengan kemampuan yang Bu Titi miliki ya. Amin. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Saya akhiri ya. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Anissa. Demikian proses coaching dalam supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.